Jangan lengah. Hari Minggu ini secara khusus gereja mendedikasikannya untuk kerahiman ilahi. Kerahiman Allah secara khusus dihormati, diberi tempat dalam gereja. Karya kerahiman Allah itu mengubah wajah dunia menjadi lebih manusiawi dan lebih bersaudara dengan semua dan untuk semua. Ia memberi tempat kepada orang berdosa untuk bertobat dan orang baik untuk berkembang dalam kebaikannya. Allah yang Maha Rahim selalu berbelas kasih kepada setiap orang yang bertobat dan sungguh menghidupi pertobatannya. Kerahiman Allah tidak dibatasi oleh dosa dan ketidakpantasan manusia. Kerahiman Allah itu melampaui segalanya, baik pikiran, perasaan maupun pengalaman manusia. Ia mengubah manusia menjadi sungguh manusiawi dan menyadari dirinya sebagai karya ciptaan Allah yang istimewa. Ia mengangkat manusia kembali menjadi putra-putri kesayangannya. Dengan menghormati dan mendedikasikan hari ini secara khusus kepada kerahiman ilahi, mengingatkan setiap orang untuk senantiasa memberi dirinya untuk disapa dan dipakai Allah sebagai sarana kasih Allah dalam kehidupan setiap hari. Allah yang Maha Kasih senantiasa menyatakan cintanya melalui korban putra tunggalnya di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dan keterpurukan akibat dosa. Allah tidak pernah melihat berapa kali kita jatuh dalam dosa. Tapi Allah sungguh menghitung berapa kali kita bangun kembali dari setiap kejatuhan yang kita alami. Dengan bangun kembali dari setiap kejatuhan, kita mau menunjukkan tekad untuk memperbaiki dan memperbaharui diri kita yang rapuh dan rentan terhadap dosa. Iblis selalu memakai setiap peluang dan kelengahan yang kita miliki. Kelengahan hanya sedetik saja. Iblis bisa gunakan untuk mengubah Firdaus menjadi Golgota. Mengubah berkat menjadi kutuk. Mengubah damai menjadi galau. Mengubah sayang menjadi benci. Mengubah kawan menjadi lawan. Mengubah kehidupan menjadi kematian. Kerahiman ilahi mengajak kita untuk selalu mawas diri dan membiarkan diri kita dituntun oleh kasih Allah. Suara Allah selalu halus dan sayup-sayup terdengar. Karena itu membutuhkan keheningan untuk bisa mendengar dan menangkap pesannya. Jangan pernah menyerah pada situasi, pada kesempatan, ataupun bayangan semu yang menggiring kita untuk jauh dari Allah. Meninggalkan Allah itu sama dengan kita meninggalkan damai dan sukacita dalam hidup. Serentak pada saat yang sama, kita meninggalkan budaya kehidupan, yaitu budaya yang memihak pada semua hal yang positif, yang mendatangkan damai dan sukacita, serta tidak merugikan orang lain. Semangat komunitas Kristen Perdana. Semangat yang dimiliki oleh komunitas Kristen Perdana setelah kebangkitan Yesus. Pertama, mereka sehati sejiwa. Kumpulan orang yang percaya akan Yesus. Mereka sehati sejiwa. Semangat sehati sejiwa itu bisa meningkatkan solidaritas antar sesama dan juga menguatkan kebersamaan dalam kehidupan setiap hari. Kedua, segala sesuatu dipakai untuk kepentingan bersama. Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Mereka mengutamakan kebaikan umum untuk kesejahteraan umum. Ketiga, menjadi saksi kebangkitan Yesus. Para rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Mereka semua itu hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Keempat, mereka hidup dalam semangat sepenanggungan serta tolong-menolong satu sama lain. Inilah cara hidup dari mereka yang mengenal dan percaya akan Yesus. Mereka mengasihi Yesus. Itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 35. Tandanya kita mengasihi Allah menurut Rasul Yohanes yaitu melakukan perintah-perintahnya.
Perintah Allah itu tidak berat kalau kita mencintainya. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Bisa dibaca dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 6. 8 hari sesudah Yesus bangkit. Tentang kebangkitan Yesus, tidak semua murid mudah mempercayainya. Teristimewa Thomas. 8 hari kemudian Yesus datang lagi menampakkan dirinya. Pada saat itu para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut mengalami nasib yang sama seperti yang Yesus alami. Kedua, pada waktu itu Yesus yang sudah bangkit datang. Berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, pertama, damai sertamu. Sesudah memberi mereka rasa damai, Yesus mengutus mereka sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang, aku mengutus kamu. Mereka menjadi pewarta kabar sukacita. Menjadi pewarta kabar tentang kebangkitan Kristus. Kedua, terimalah Roh Kudus. Sesudah Yesus memberikan Roh Kudus kepada para muridnya, Ia meletakkan dasar untuk sakramen pengampunan dosa, sakramen tobat. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes bab 20 ayat 23. Teladan Yesus selama hidupnya, Ia mengampuni dosa dan menyembuhkan orang. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan lari dari Yesus. Murid-murid Yesus yang lari dari kebersamaan dengan kelompok para murid adalah Thomas dan 2 murid dari Emmaus. Apa alasan mereka lari dari kebersamaan sesudah Yesus disalibkan dan dikuburkan? Pertama, kehilangan harapan. Guru yang mereka banggakan sudah mati dan dikuburkan. Mati dan dikuburkan adalah simbol ketidakberdayaan. Kedua, ketakutan. Para murid yang meninggalkan kebersamaan semakin merasa takut. Diliputi kecemasan serta hilangnya dukungan dari kebersamaan. Di saat orang semakin sendiri, ia rentan terhadap ketakutan tanpa henti. Maka Thomas serta 2 murid dari Emmaus menyangka dengan mereka meninggalkan kelompok para murid di Yerusalem, mereka menjadi gembira, mereka menjadi senang dan mengalami damai. Ternyata tidak. Thomas dan kedua murid dari Emmaus menyadari itu. Lalu mereka kembali ke Yerusalem, ke kelompok para murid yang lain. Untuk pertama, mengalami kebersamaan, saling menguatkan. Kedua, mengalami kegembiraan, sukacita, dan kembali merasa aman. Dan yang ketiga, iman mereka kembali dikuatkan. Mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus membawa perubahan dalam segala aspek kehidupan para murid. Harapan hidup mereka kembali dikuatkan. Persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan mereka dihidupkan kembali dan dipertahankan lagi. Mereka menerima misi perutusan untuk mewartakan kabar sukacita kebangkitan Yesus dan kerajaan Allah, melaksanakan misi penghapusan dosa. Dosa siapa yang kamu ampuni akan terampuni, dan dosa siapa yang tidak kamu ampuni akan tidak terampuni. Dan para murid juga dimampukan untuk melakukan mujizat dalam nama Yesus yang bangkit. Mereka menyembuhkan orang sakit. Aplikasi pengalaman para murid untuk hidup kita. Bagi keluarga, jangan lari dari kenyataan, dari percecokan, pertengkaran, perselisihan, atau situasi finansial yang melemah serta tidak menentu. Kalau mau jadi baik dalam hidup, jangan pernah tinggalkan kebersamaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada banyak cerita istri yang lari dari rumah, suami yang lari dari rumah, atau anak-anak yang menghilang dari rumah keluarga. Apa alasannya? Itu terutama disebabkan oleh hilangnya sukacita, damai, dan rasa aman dalam hidup. Undanglah Yesus yang bangkit untuk tinggal bersamamu, tinggal di rumahmu. Bagi setiap pribadi,
Jangan berhenti berjuang dalam usaha, dalam belajar, atau dalam pekerjaan kreatif yang sudah kita mulai. Fokus pada hal yang mendatangkan damai dan sukacita, yang mendatangkan kebaikan untuk umum, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan manfaat positif untuk jangka panjang. Yesus sudah bangkit. Senantiasa berbelas kasih kepada setiap orang yang datang kepadanya. Semoga kerahiman Allah yang terpancar dari hati Yesus yang amat kudus menyucikan dan menguatkan iman kita. Semoga hiduplah hati Yesus dalam hati semua orang dan lenyaplah kegelapan dosa. Tuhan memberkati.